itu sebenarnya yang disebabkan itu karena gejolak-gejolak yang biasa di lapangan. Itu sakit itu kan jalan umum turun ke lokasi-lokasi, ada penduduk juga di bawah. Nah yang terjadi itu mestinya waktu waktu penanganan karcis bagi yang membayar itu harusnya menseleksi yang namanya orang yang mau masuk ke objek wisata dan orang yang memang melewati objek wisata saja untuk kegiatan keluarga di lain tempat. Nah itu yang terjadi dan kita sudah turunkan staff di sana untuk melakukan pembinaan, pengawasan sehingga ke depan itu tidak terulang lagi hal seperti itu. Dan saya pikir itu sesuatu yang wajar sebagai akibat dari ya jalan itu juga sebetulnya adalah jalan lintasan ke lokasi lain, tetapi memasuki area wisata. Sebetulnya tujuan daripada yang ibu itu ke lokasi lain hanya memang melintasi di situ. Nah ini staf kita yang tidak tanggap terhadap situasi yang ada, jadi dia meminta karcis terhadap orang yang sebetulnya hanya lewat tetapi tidak berniat memasuki tempat wisata. Dan itu kita berpikir bahwa memang itu manajemennya perlu kita bina, kita tata lagi supaya nanti untuk penanganan seperti itu ada spesifikasi untuk mereka. Pak Bupati, terkait dengan informasi yang beredar di media sosial itu terkebawa ada mobil pick up yang diminta 500 per mobil pick up dan 2 mobil itu mereka diminta 1 juta. Mungkin Pak Bupati bisa sebenarnya himbauan juga ke staf di lapangan. Itu barangkali yang nanti kita turun lagi, kita seleksi lagi ya, karena anak-anak itu sebetulnya ditentukan oleh Pak Dinas Pariwisata dengan dilengkapi dengan aturan rambu-rambu yang ditentukan. Jadi ada kekhususan kalau mobil itu sebetulnya dia berapa, ini kalau motor itu berapa. Tetapi ini praktek di lapangan ini barangkali ada penyimpangan yang seperti Pak Luis bilang. Penyimpangan itu disebabkan karena ya ini kesempatan orang datang begini akhirnya dia minta lebih bahkan memaksakan. Itu sebetulnya perlu kita bina lagi itu. Kita turun dan kita bina lagi karena sebetulnya yang ditempatkan di situ itu sudah diberikan rambu-rambunya. Cuman ini sebabnya ada pada sebab personalnya. Sebab orangnya yang memang memanfaatkan situasi tertentu untuk kemudian bisa merugikan pengunjung ada di situ, dan ini efeknya sangat jelek bagi sebuah pengembangan pariwisata di Kabupaten Kupang. Jadi saya ya untuk yang itu saya ya sebagai pemerintah daerah saya minta maaf itu terjadi, karena itu terjadi itu sebenarnya bukan karena niat kita tapi sudah dikasih koridor, cuman kadang-kadang memanfaatkan situasi yang ada untuk kepentingan yang lebih besar untuk itu. Dan untuk itu sebagai pemerintah daerah nanti kami bicara dengan pariwisata untuk nanti dikontrol. Saya berniat untuk nanti sampai sana saya berbicara dengan muspika setempat dalam rangka ikut membidangi bagaimana melakukan pengontrolan internal yang ada supaya tidak terjadi kenakalan atau sebab-sebab personal dari kita yang menyebabkan terjadinya permasalahan di lapangan. Bahkan saya lihat itu sempat terjadi ada mau perkelahian. Iya, nah, karena sebetulnya orang yang masuk ini sementara bicara lalu ada orang lain nyelonong lewat, lalu mereka ngejar yang nyelonong lewat ini. Lalu akhirnya ditafsirkan wah ini mau baku pukul segala macam. Ini sebetulnya hal-hal yang memang terjadi kelemahan yang harus kita oh ya, saya kira itu ya, saudara. Baik, terima kasih. Sama-sama.